Hai, selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini kita akan bahas ya untuk persiapan soal tes biologi. Ini materinya tentang ekologi ya. Nah, untuk soal nomor 1, kamu akan diajak untuk menyebutkan macam-macam komponen dari biotik dan abiotik. Soalnya adalah manakah yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Berarti kamu harus menyebutkan secara berurutan komponen biotik dan komponen yang abiotiknya. Nah, untuk komponen biotik dan abiotiknya ini, kita harus tahu nih yang namanya biotik, berarti dia adalah komponen yang merupakan makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang bukan makhluk hidup. Nah, mari kita bahas untuk jawabannya. Air merupakan komponen yang abiotik. Jamur merupakan komponen yang biotik. Alga merupakan komponen biotik. Oksigen merupakan komponen abiotik. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik. Virus bukanlah kedua komponen biotik maupun abiotik karena dia berbeda dan dia bukan merupakan komponen-komponen abiotik. Jadi virus bukan keduanya. Di atom dia komponen biotik, cacing komponen biotik, bakteri juga komponen biotik, serta plankton. Lalu untuk tanah merupakan komponen yang abiotik, serta tambahan lagi merupakan jamur yang digunakan untuk proses fermentasi. Sehingga komponen biotik itu ada di nomor 2, 3, 7, 8, 9, 10, dan 12, serta yang abiotiknya ada di 1, 4, 5, dan 11. Selanjutnya di nomor 2, kamu akan diajak untuk menyebutkan contoh organisme yang berperan sebagai pengurai serta detritivor. Jadi secara urutan kamu akan mengurutkan mana yang termasuk pengurai serta mana yang termasuk dalam detritivor. Apa sih perbedaan dari kedua makhluk hidup? Nah, selanjutnya kita akan bahas ya, apa perbedaan dari pengurai atau dekomposer dan detritivor. Untuk pengurai, biasanya dia akan makhluk hidup tersebut akan menguraikan molekul yang anorganik yang berukuran makro menjadi molekul anorganik yang berukuran lebih kecil lagi atau mikro. Sedangkan untuk yang detritivor, dia akan menguraikan molekul-molekul organik dari makhluk hidup yang sudah mati menjadi molekul yang anorganik. Nah, mari kita bahas biasanya contohnya siapa saja. Untuk makhluk hidup yang termasuk pengurai, dia mempunyai contoh yaitu ada bakteri serta jamur. Nah, bakteri dan jamur ini dia berada di nomor yang A, C, dan D. Sedangkan untuk yang detritivor, dia merupakan pengurai molekul organik dari makhluk hidup yang sudah mati menjadi molekul anorganik. Nah, dia biasanya contohnya ada di nomor yang B, itu seperti cacing. Lalu E, itu di situ ada semut. Nah, biasanya kalau di wilayah perairan di situ ada yang F, yaitu bintang laut. Selanjutnya, untuk yang nomor 3. Di nomor 3, kita akan menyebutkan contoh dari organisme yang berperan sebagai produsen. Kita sudah harus tahu yang namanya produsen, yang merupakan makhluk hidup yang bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, soal dari nomor 3 ini membahas, sebutkan contoh organisme yang berperan sebagai produsen, ya kan, yang berperan sebagai dua jenis produsen yang ada di soal tersebut, yaitu untuk ekosistem taman. Dulu kita akan bahas untuk ekosistem taman, dia memiliki jenis-jenis produsen, di antaranya ada tanaman jahe, kunyit, serai, bisa juga lengkuas, atau bisa juga kencur, atau bisa juga rumput. Nah, sedangkan untuk yang ekosistem perairan danau, di situ produsennya merupakan fitoplankton ataupun zooplankton. Oke, terima kasih. Lanjut, kita akan ke nomor yang keempat. Di nomor keempat, kalian akan diajak untuk menyebutkan contoh organisme yang berperan di dua jenis konsumen yang berbeda. Bisa saja nanti konsumennya antara herbivora atau omnivora, karnivor, ada omnivora dan karnivor. Nah, yang perlu kalian tahu, konsumen herbivora ini biasanya dia ada di konsumen yang ada di tingkat pertama. Lalu kalau yang omnivora dia ada di konsumen yang ada di tingkat kedua, sedangkan yang karnivor dia ada di konsumen yang tingkat ketiga. Mari kita bahas dalam rantai makanan berikut ini. Konsumen herbivora itu biasanya ada di herbivora itu ada di belalang, burung pemakan biji, ada di tikus, serta di kelinci. Nah, ada kelinci, ada tikus, burung pemakan biji, serta ada belalang. Selanjutnya untuk yang omnivora. Untuk yang omnivora ini dia ada di tingkat yang kedua ya. Berarti yang omnivora di situ ada burung pemakan serangga serta laba-laba serta rubah. Nah, burung pemakan serangga, ada laba-laba serta rubah. Tetapi kita sudah tahu nih bahwa si tikus juga dia adalah omni. Maka boleh kamu tambahkan di situ ada tikus. Lalu selanjutnya untuk komponen yang terakhir yaitu komponen penyusun konsumen karnivora. Konsumen karnivora biasanya dia ada di tingkat konsumen tertinggi di dalam rantai makanan. Oleh karena itu penghuninya itu ada ular, ada elang, dan juga ada juga rubah. Ular, elang,
serta rubah. Oke, itu merupakan jawaban dari nomor 4. Selanjutnya, kamu akan kami ajak untuk mengurutkan susunan tingkat kehidupan dalam penyusunan ekosistem dari tingkat sederhana ke kompleks. Dalam tingkat susunan kehidupan, maka disusun oleh makromolekul atau kita sebut juga unsur, lalu menjadi molekul-molekul, lalu bergabung menjadi protoplasma atau isi dari sel. Nah, barulah isi dari sel ini akan bergabung semuanya menjadi sel, sel bergabung menjadi jaringan, jaringan yang sama, jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan bergabung menjadi organ, organ-organ akan bergabung menjadi yang namanya sistem organ, barulah menjadi seorang organisme atau kita sebut juga bisa individu. Lalu organisme yang sama atau individu yang sama akan hidup di kumpulan organisme yang sama, ini akan hidup di suatu habitat yang sama yang kita sebut dengan populasi. Lalu populasi dari satu atau dua atau lebih populasi suatu makhluk hidup akan bergabung di satu habitat yang sama yang kita sebut dengan komunitas, dan mereka akan bergabung menjadi yang namanya ekosistem, saling berinteraksi menjadi ekosistem, dan selanjutnya ekosistem akan berkumpul menjadi bioma, lalu jadilah sebuah biosfer atau kita sebut juga dengan bumi. Selanjutnya di nomor ke-6, di sini menyebutkan contoh organisme yang menyusun suatu tingkat susunan kehidupan. Tadi kan kita sudah bahas tingkat kehidupan dari sel sampai ke dalam ekosistem. Maka sekarang kita akan menerapkan urutan tersebut ke dalam sebuah contoh gambar. Di sini ada satu hewan gajah. Nah, satu hewan gajah ini kita sebut juga sebagai organisme atau kita sebut juga sebagai individu. Sedangkan untuk yang di gambar kedua, di sini ada gajah yang sama berkumpul menjadi sebuah populasi. Populasi dari gajah, dari jerapah dan rubah ini berkumpul menjadi satu di habitat yang sama, membentuk suatu komunitas, dan mereka berinteraksi dengan komponen-komponen abiotika yang ada di lingkungan tersebut atau habitat tersebut menjadi sebuah ekosistem. Selanjutnya nomor 7, di sini kami ajak untuk menyebutkan nama-nama interaksi yang sesuai dari informasi kasus yang diberikan. Untuk bakteri rhizobium dan akar tanaman, dia akan mendapatkan sama-sama keuntungan. Rhizobium akan mendapatkan nitrogen yang diikat oleh akar tanaman melalui proses asimilasi. Akar tanaman akan mendapatkan amonium dari proses rhizobium menggunakan N anorganik yang ada di dalam proses asimilasi tanaman. Sehingga dia akan menghasilkan simbiosis yang namanya mutualisme. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora dia akan memakan makanan yang ada di dalam kulit yang ada di atas ikan hiu, sedangkan ikan hiu memilih makanan yang berbeda, sehingga dia merupakan simbiosis yang komensalisme. Benalu dengan tanaman, si benalu ini akan mengambil hasil fotosintesis dari tanaman melalui akar-akar benalu yang menempel pada batang tanaman, dan tanaman akan mengalami kerugian karena hasil makanannya telah dimakan oleh benalu. Jadi simbiosisnya adalah parasitisme. Nyamuk dengan manusia, nyamuk memiliki keuntungan dengan mendapatkan darah manusia, sedangkan manusia bisa saja terkena virus-virus yang dibawa oleh nyamuk, sehingga dia merupakan simbiosis yang parasitisme. Untuk E. coli yang ada di usus manusia, E. coli mendapatkan makanan dari sisa-sisa hasil pencernaan di dalam usus manusia. Lalu usus manusia mendapatkan keuntungan dengan adanya si E. coli ini, maka proses pembusukan makanan akan menjadi lebih cepat, sehingga feses yang didapatkan tidak terlalu encer. Nah, di situ ada simbiosis yang namanya mutualisme. Anggrek dengan batang tanaman. Anggrek merupakan sebuah tanaman yang memerlukan kadar CO lebih tinggi, dan juga dia membutuhkan sinar matahari yang cukup. Namun, anggrek ini merupakan tanaman yang rendah, sehingga dia akan berusaha menempel pada batang tanaman agar dia mendapatkan cahaya yang lebih cukup. Dan batang tanaman tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dan dia akan melakukan proses hidupnya sendiri. Maka simbiosis yang terjadi yaitu komensalisme. Sama seperti nomor 7, kita di nomor 8 akan memasangkan beberapa contoh gambar interaksi yang sudah ada di dalam soal dengan nama interaksinya. Sehingga mari kita pasangkan soal tersebut. Untuk nomor 1, itu adalah gambar dari ikan Nemo dengan anemon. Nemo memiliki tempat hidup ada di anemon, karena anemon menyediakan fitoplankton bagi ikan Nemo. Berarti Nemo mengalami keuntungan. Sedangkan anemon berhidup sendiri, dia sebagai pengurai yang ada di lautan, dan dia memakan sisa-sisa atau hasil jasa ternik yang larut di dalam lautan. Sehingga simbiosis yang ada di kedua makhluk hidup tersebut merupakan simbiosis komensalisme yang ada di nomor A. Sedangkan nomor 2 kita sudah tahu ya, antara nyamuk sama manusia, berarti dia mengalami simbiosis yang parasitisme, di mana ada di huruf C. Nyamuk untung, manusia yang merugi. Lalu nomor 3 adalah bentuk simbiosis antara lebah dengan bunga. Lebah mengalami keuntungan karena dia mendapatkan nektar, sedangkan bunga akan dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Sehingga bentuk simbiosisnya itu adalah mutualisme. Selanjutnya di nomor 9. Nomor 9 merupakan cara kamu dituntut untuk bisa mengevaluasi contoh interaksi predasi serta netralisme yang ada di dalam jaring-jaring makanan tersebut.
Interaksi predasi sudah kamu ketahui berdasarkan dasar teori. Yang namanya interaksi predasi merupakan interaksi antara predator atau konsumen dengan makanannya atau dengan mangsanya. Sedangkan kalau netralisme, interaksi antara dua makhluk hidup yang netral, yang tidak ada hubungannya apa-apa. Sehingga mari kita cari contoh dari keduanya. Untuk interaksi yang predasi, kita bisa melihat di dalam jaring makanan di situ sudah dipastikan ya, bisa antara tikus dengan sawi, belalang dengan sawi, burung pipit dengan sawi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari predasi. Nah, itu kalau yang predasinya dari konsumen satu. Namun, bisa nggak dari konsumen kedua? Bisa. Contohnya diantaranya kalau dengan katak dan belalang. Katak memakan belalang, ya, jangan sampai terbalik. Atau elang dengan tikus, atau elang dengan katak, gitu ya. Itu adalah interaksi predasi. Sedangkan untuk interaksi yang netral di situ merupakan interaksi yang dimana dia tidak ada hubungan apa-apa di antara kedua makhluk hidup. Biasanya ditandai dengan jauhnya garis, tidak ada garis yang hubungan keduanya. Contohnya seperti bunga sepatu dengan sawi, sepatu dengan sawi. Nah, mereka mengalami proses interaksi netralisme. Atau antara tikus dengan pipit. Nah, tikus sama burung pipit, nah. Lalu ada katak sama pipit. Nah, oh enggak, kalau katak sama pipit dia memperebutkan belalang, tidak bisa ya katak sama pipit. Nah, misalnya tikus dengan ulat dengan katak. Nah, itu bisa ulat sama katak. Nah, diantaranya seperti itu ya contohnya. Lalu di nomor 10, kamu akan menganalisis nih. Ada 3 soal mengenai interaksinya. Maka kita akan menyebutkan interaksi apa sih antara kedua makhluk hidup tersebut. Maka kita lihat, ada kepiting dengan rumput laut. Nah, di sini kepiting makanannya adalah rumput laut. Berarti di situ ada interaksi yang namanya predasi. Di situ kepiting jadi predatornya, rumput laut menjadi mangsanya. Lalu burung dengan cumi-cumi. Burung sama cumi-cumi letaknya jauh, tidak ada garis yang menghubungkan mereka secara langsung. Berarti dia adalah interaksi netralisme. Lalu paus biru dengan ikan. Kalau kamu lihat paus biru dan ikan di situ ada garis yang menghubungkan keduanya menuju ke udang. Karena paus biru dan ikan sama-sama memiliki jenis mangsa yang sama yaitu udang, sehingga interaksi keduanya disebutnya interaksi kompetisi. Itu selesai nomor 10, maka nomor 11 itu merupakan indikator soal yang lain, di mana kamu akan menyebutkan banyak rantai makanan yang bisa menyusun jaring makanan yang ada di bawah ini. Dari jaring makanan tersebut, maka kita harus melihat berapa jumlahnya dengan cara menghitungnya dari rantai yang paling paling kiri di tangan kamu ya. Mulai dari rumput dimakan repit, dimakan oleh rubah, itu 1. Lalu masih dari rumput dimakan oleh repit, dimakan oleh elang, itu adalah rantai yang kedua. Lalu ada rumput dimakan oleh tikus, dimakan oleh rubah, itu adalah rantai ketiga. Rumput dimakan tikus, dimakan oleh elang, itu adalah rantai keempat. Dan rumput dimakan oleh tikus, dimakan oleh burung hantu, itu adalah rantai keempat. Selanjutnya ada rantai rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh burung hantu, yaitu rantai kelima. Ada sama ya, karena di kataknya ada itu, berarti kita akan lanjutkan lagi. Rumput, belalang, kodok atau kata ke ular, lalu ke burung, elang, itu ada rantai yang ke-6. Lalu rantai yang selanjutnya adalah rantai dari rumput. Oh, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 ya berarti. Sorry. Lalu ada rumput, belalang, burung, ular, serta elang. Berarti itu rantai yang ke-8. Dari hasil ini, maka bisa disimpulkan bahwa rantai makanan yang ada di jaring makanan tersebut ada 8 rantai makanan. Selanjutnya di nomor 12. Di nomor 12 ini, kamu harus mencari rantai makanannya, bukan hanya jumlahnya. Maka mari kita analisis rantai makanannya. Yang pertama kita mulai dari rantai makanan padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh elang. Padi, tikus, elang, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada padi lagi dimakan oleh tikus dan bercabang ke ular, baru ke elang. Itu rantai makanan yang kedua ya guys. Nah, itu yang kedua. Lalu ada rantai yang ketiga, itu dimulai dari padi dimakan belalang, padi dimakan belalang, dimakan pipit, dimakan ular, serta elang. Nah, ini itu ketiga. Lalu ada lagi yang keempat, itu ada padi dimakan oleh belalang, yang dia akan mencabang ke kodok. Lalu kodok akan mencabang ke ular, baru ke elang. Nah, ini ke sini, kodok ke sini, ke sini. Itu adalah rantai yang keempat. Lalu rantai yang kelimanya, itu kita akan lagi sama ya. Padi, belalang, kodok, langsung elang. Nah, padi, belalang, kodok, sama elang, itu yang kelima.
Lalu yang keenam itu kita mulai dari ulat. Padi dimakan oleh ulat, dimakan pipit, dimakan ular, dimakan elang. Nah, dari sini selesai, berarti jumlah rantai makanan yang ada di dalam jaring makanan tersebut ada 6 rantai. Selanjutnya di nomor 13. Di nomor 13 itu merupakan kisi-kisi dari indikator soal berikutnya, yaitu mengenai tingkatan trofik. Kamu harus tahu contoh organisme yang ada pada suatu tingkatan trofik tertentu. Pada soal akan ditanyakan, organisme apa saja yang menyusun tingkatan trofik 1 dan tingkatan trofik 2. Yang pasti kamu harus tahu nih, tingkat yang pertama, trofik yang pertama, itu merupakan berperan sebagai produsen. Nah, sedangkan untuk yang tingkat trofik yang kedua, biasanya dia berperan sebagai konsumen yang pertama yang memakan produsennya. So, mari kita bahas terlebih dahulu. Untuk tingkatan trofik yang pertama, di situ ada produsen yang kita lihat di dalam jaring makanan tersebut adalah bunga sepatu serta sawi. Sedangkan untuk konsumen yang tingkat kedua, yaitu konsumen satu yang memakan sawi sama sepatu, di situ ada tikus, belalang, ulat. Jadi ada 3 ya, ada tikus, ada belalang, serta ulat. Itu merupakan organisme yang menyusun tingkat trofik 1 dan tingkat trofik 2 pada jaring makanan pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau next ke indikator soal berikutnya mengenai aliran energi. Di dalam aliran energi itu ada energi yang terserap dengan energi yang hilang di setiap tingkatan trofik kehidupan. Nah, yang ditanyakan di soal ini, berapa persenkah energi yang terserap? Untuk melihat energi yang terserap di tingkatan trofik berikutnya, kita lihat di trofik yang atasnya dari trofik yang bawahnya itu berapa. Nah, kalau kita lihat, kita pakai yang dari tingkat trofik 1 itu ada 1000, di tingkat trofik 2-nya itu ada 100. Maka kita bisa lihat berapa persen energi yang terserap. Energi yang terserap di situ ada 100. Untuk persentasenya kita harus lihat gimana caranya. Energi yang terserap itu kan 100, lalu dibagi dengan energi trofik sebelumnya yaitu 1000, baru dikalikan 100%. Nah, di situ akan kamu dapatkan dengan cara menghilangkan ini salah. Nah, ini coret, lalu coret 1, maka tinggal 10%. Lalu untuk mencari energi yang hilang, maka kamu harus lihat dari trofik 1 ke trofik 2 itu hilang berapa. Di trofik 1 itu ada 1000. Lalu di trofik yang kedua, di situ ada 100. Maka kamu lihat selisihnya ada berapa, hilang berapa. Maka akan didapatkan hilang 900. Inilah energi yang hilang 900. Maka untuk mendapatkan persentase energi yang hilang, kamu bisa tahu dari rumus 900 diper energi sebelumnya yaitu 1000 dikalikan 100%. Maka hasil yang akan kamu dapatkan, nah tinggal kita coret-coret lagi ya, 900 coret 1, maka akan tinggal 90%. Dari sini kita bisa menyimpulkan ya guys, bahwa energi yang terserap adalah 10% dan energi yang hilang adalah 90%. Maka kita bisa mengerjakan nih indikator soal yang di nomor 16 atau nomor 17. Mari kita bahas yang nomor 16 terlebih dahulu. Di konsumen 1, kita harus tahu nih, energi yang terserap itu berapa. Kita sudah tahu bahwa energi terserapnya itu adalah 10% dari trofik sebelumnya. Maka kita harus menghitung 10% dikalikan energi sebelumnya itu ada 480. Maka cara yang bisa kamu tempuh adalah 10/100 dikalikan 480. Tinggal kita coret nolnya dan didapatkan berapa? 40 kJ untuk di konsumen tingkat 1. Sedangkan untuk di konsumen yang kedua, maka yang terserap adalah sama 10%. Namun 10%-nya itu dari konsumen yang ke-1. 10% dikalikan konsumen yang ke-1-nya berapa? Sekarang kita sudah tahu 48. Maka cara yang bisa kamu tempuh adalah 10/100 dikalikan 48. Hasilnya adalah, tinggal coret nolnya, 48 bagi 10. Hasilnya adalah 4,8 kJ. Maka secara berturut-turut konsumen 1 adalah 48 dan 4,8 kJ. Lalu lanjut di nomor 17. Untuk di nomor 17, di situ berapakah jumlah energi yang hilang? Maka kita bisa melihat bahwa yang hilang, kita bisa mengurangkan dari trofik 1 dikurangin trofik 2. Trofik 1 di situ ada 10.000, maka di trofik yang keduanya, di trofik yang nomor 2-nya itu ada 1000. Maka energi yang hilang itu ada sekitar 9.000 kilokalori. Lalu nomor B adalah berapa persen energi yang hilang? Persentase energi yang hilang bisa kita hitung dari 9.000 yang tadi hilang kan sudah dapat, dibagi energi tingkat sebelumnya yaitu 10.000 dikalikan 100%. Maka tinggal kita coret 03, lalu ada 01 di sini, kamu coret dengan 10.000-nya, nanti 0 terakhir, dan 9 kali 10, maka 90%. Oke, bentar, ini kayak angka 8, maka hasilnya adalah 90% energi hilang. Baik, yang terakhir yang nomor 15 ya. Nah, di nomor 15 kamu harus mengevaluasi ada di tingkatan mana nih hewan-hewan yang ditanyakan di soal, dia berada di tingkat trofik suatu ekosistem. Maka yang harus kamu lihat adalah kamu cari dulu rantai makanannya yang menuju ke hewan-hewan tersebut. Maka dari sini kita akan lihat nih rantai makanannya yang ada ular, belalang, katak, dan rumput. Maka dari rumput ini kita akan lihat rumput itu dimakan oleh belalang,
Nah, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Nah, dari sini kita bisa membahasnya. Rumput itu ada di trofik yang pertama ya guys, karena dia ada di tingkat yang paling pertama, karena dia produsen. Belalang menjadi di trofik yang kedua, katak trofik yang ketiga, ular trofik yang keempat. Maka dari sini kamu bisa menyimpulkan ular ada di trofik nomor 4, belalang ada di trofik nomor 3, nomor 2, sorry. Belalang itu di trofik yang nomor 2, katak itu nomor 3, serta rumput itu nomor 1. Baik, itu penjelasannya. Mari kita lanjutkan untuk soal nomor 18. Di soal nomor 18 itu adalah bentuk dari aplikasi dampak apabila suatu komponen biotik di dalam rantai makanan hilang atau habis. Nah, di sini ada soal apabila populasi ular dengan belalang itu mati pada suatu jaring makanan yang terdiri dari komponen biotik seperti nomor 1 sampai nomor 7. Caranya kalian harus membuat rantai makanan yang mungkin terjadi di dalamnya. Rantai makanan yang mungkin terjadi di antaranya yaitu pastinya di sini yang produsennya adalah padi. So, padi ini bisa dimakan oleh beberapa makhluk hidup, di antaranya ada ulat, ada juga belalang, serta burung pipit. Lalu antara ulat sama belalang itu bisa dimakan oleh tikus atau katak. Lalu selanjutnya bisa dimakan oleh ular juga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apabila ular ini mati serta belalang di sini mati, maka apakah yang akan terjadi? Maka kita akan analisis dulu. Apabila ular yang mati, maka populasi yang akan naik. Nah, di sini populasinya akan naik, yaitu si katak dan tikus. Selanjutnya, apabila belalang ini mati, maka yang akan terjadi adalah populasi padinya akan naik. Namun, untuk populasi yang akan turun yaitu ada tikus dan katak. Lalu selanjutnya nomor 19. Pada nomor 19 sama seperti nomor 18, namun di sini yang mati adalah populasi rumputnya. Sebagai produsen dia habis, apabila rumput ini habis, maka semua konsumen pasti akan berakibat. Nah, bedanya dengan konsumen, kalau konsumen salah satu hilang, maka konsumen sebelumnya dia akan turun, konsumen berikutnya, konsumen sebelumnya akan naik, konsumen setelahnya itu akan turun. Tapi kalau produsen ini habis, apabila produsen atau rumput ini habis, maka yang terjadi adalah seluruh konsumen akan turun. Konsumen populasinya akan turun ya. Terus selanjutnya di nomor 20. Di nomor 20 apabila populasi katak di sini akan habis diburu. Nah, ini katak dia habis, maka yang akan terjadi adalah apabila katak habis, maka yang akan terjadi di antaranya populasi belalang dia akan naik. Ini dia naik ya populasinya. Namun populasi yang terjadi pada ular ini dia akan mengalami penurunan. Ini akan mengalami populasinya turun. Terus selanjutnya, selesai kita akan masuk ke dalam materi daur biogeokimia. Nomor 21 di situ adalah daur biokimia dari siklus sulfur. Sulfur merupakan salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya hujan asam. So, dari sini kita akan tahu ya, penyebab adanya hujan asam itu diantaranya adalah SO4 serta H2S, bisa juga SO2, dan yang lain-lain. Terus selanjutnya nomor 22. Nomor 22 ini berkaitan dengan siklus air ya. Di dalam siklus air terjadi tahapan A, B, C, D, dan E. Namun di dalam soal ditanyakan tahapan A, B, C, dan D. So, tahapan A itu adalah peristiwa yang namanya evaporasi. Evaporasi ini merupakan penguapan air yang ada di seluruh permukaan bumi. Selanjutnya, uap air yang naik tadi dia akan mengalami pendinginan atau kita sebut juga proses kondensasi. Uap air yang mengalami kondensasi atau pendinginan dia akan bergabung ya menjadi awan. Terus selanjutnya, ketika sudah mengalami pendinginan, uap air itu akan menjadi semakin berat dan timbullah yang namanya presipitasi atau kita kenal dengan peristiwa hujan. Dan peristiwa penguapan air itu juga ada di dalam daratan oleh tumbuhan yang kita sebut juga dengan tahapan transpirasi. Nah, ketika ada hujan, air yang masuk di dalam daratan dia akan mengalami proses yang namanya infiltrasi. Selesai, kita lanjut ke dalam nomor 23. Nomor 23 kamu akan menjelaskan nama-nama tahapan yang terjadi pada siklus daur nitrogen. Otomatis kita harus tahu di mana mulainya. Dimulainya dari nomor yang sini. Nah, nitrogen yang ada di udara itu adalah nitrogen yang anorganik. Di mana nitrogen anorganik bisa masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu melalui dua cara. Melalui tumbuhan ini, ya kan? Cara yang pertama itu ada disebut asimilasi. Nanti nitrogennya akan masuk ke dalam tumbuhan dan karena ada simbiosis dengan bakteri yang ada di akar tanaman tumbuhan ini ya, maka akan terjadi proses yang namanya fiksasi.
Nah, proses fiksasi ini dibantu oleh bakteri yang namanya Rhizobium. Nah, dengan adanya proses fiksasi ini, nitrogen yang anorganik itu akan berubah menjadi amonia atau NH3. Nah, lalu terjadi proses yang namanya dekomposisi dari amonianya ini ya. Amonianya ini yang ada di dalam tubuh kita, NH3 ini, dia akan diubah menjadi yang namanya NH4, di sini namanya amonium. Nah, setelah terjadi proses perubahan amonia menjadi amonium yang kita kenal dengan tahapan amonifikasi, amonium ini atau NH4 akan berubah menjadi nitrit NO2. Nah, proses yang perubahan amonium menjadi nitrit ini kita kenal dengan tahapan yang namanya nitrifikasi. Nah, selanjutnya nitrit akan berubah menjadi nitrat. Nah, nitrit menjadi nitrat ini kita kenal dengan tahapan yang namanya nitrifikasi juga. Selanjutnya nitrat ini akan kembali lagi menjadi nitrogen yang anorganik di udara. Nitrat ini, perubahan nitrat menjadi nitrogen yang anorganik kembali, itu disebutnya proses denitrifikasi. So, berdasarkan urutan V, W, X, Y, Z, maka V itu adalah nitrifikasi, W itu adalah tahapan denitrifikasi, X itu adalah tahapan dari amonifikasi, Y itu adalah tahapan dari nitrifikasi, dan Z-nya adalah tahapan dari fiksasi. Selanjutnya untuk di nomor 24 masih sama ya guys. Namun di dalam siklus nitrogen itu setiap tahapannya itu dia dibantu oleh sebuah mikroorganisme atau yang membantu yaitu bakteri-bakteri. Nah, untuk tahapan yang nomor 2, nah, tahapan pertama itu dimulai dari nomor 1 ini nih, nitrogen yang ada di atmosfer itu kan nitrogen anorganik. Lalu dia menjadi suatu senyawa protein yang kita kenal dengan senyawa amonia di sini. Yang kita tahu adalah dia proses NH3. Nah, NH3 atau amonia itu ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, prosesnya yang pastinya pertamanya itu terjadi secara fiksasi. Nah, di dalam tahapan fiksasi ini, di nomor 2 itu ya, ada tahapan fiksasi. Proses fiksasi ini akan dibantu oleh sebuah mikroorganisme yang kita kenal dengan yang namanya bakteri Rhizobium. Nah, terus selanjutnya dari perubahan amonia menjadi amonium ya guys. Nah, amonia menjadi amonium atau kita kenal dengan NH yang nomor 4. Nah, maka proses nomor 4 ini akan kita sebut juga dengan proses amonifikasi. Nah, proses amonifikasi ini akan dibantu oleh sebuah bakteri. Nah, bakteri dari amonifikasi ini adalah Micrococcus. Oke. Micrococcus. Selanjutnya untuk tahapan perubahan NH4 menjadi nitrit. Nitrit itu adalah NO yang nomor 2. Perubahan amonium menjadi nitrit itu adalah proses tahapan nomor 1, ya kan? Yang kalau di sini nomor 1 ini adalah proses nitrifikasi. Di mana nitrifikasi itu ada 2 kan? Ya, nitrifikasi pertama itu adalah perubahan dari NH4 menjadi NO2. Nah, proses ini akan dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrosomonas. Selanjutnya untuk perubahan yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah perubahan dari nitrit menjadi nitrat atau NO3. Nah, proses tahapan nomor 5 ini disebutnya nitrifikasi juga. Tahapan nitrifikasi ini adalah nitrifikasi yang kedua ya guys. Nah, nitrifikasi yang kedua itu bisa kita simpulkan bahwa perubahan dari NO2 menjadi NO3. Nah, perubahan ini akan dibantu oleh yang namanya bakteri nitrobakter. Barulah terjadi proses yang tahapan nomor 3 ini, perubahan dari nitrat menjadi nitrogen yang anorganik lagi. Nah, tahapan 3 ini kita kenal dengan proses denitrifikasi. Nah, proses nomor 3 ini atau denitrifikasi ini denitrifikasi ini akan dibantu oleh sebuah bakteri yang kita kenal dengan nama bakterinya adalah Pseudomonas. So, dari sini kita akan mengurutkan ya. Oke, bakteri di nomor 1 berarti itu adalah Nitrosomonas. Yang nomor 2 itu adalah Rhizobium. Selanjutnya yang nomor 3 itu ada bakteri dari Pseudomonas. Yang keempat dia ada bakteri yang namanya Micrococcus. Yang kelima dia ada bakteri yang namanya Nitrobacter. Baik. Selanjutnya masih dalam siklus biogeokimia, sekarang kita bahas mengenai siklus karbon dan oksigen. Karbon sama oksigen ini dia akan didapatkan melalui beberapa proses. Nah, proses yang pertama di dalam atmosfer, karbon itu merupakan molekul yang anorganik dan bisa masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Itu apabila dia melakukan proses yang namanya X. Proses X ini kita kenal dengan proses yang namanya fotosintesis. Di mana proses fotosintesis ini dia akan mengubah yang namanya karbon anorganik ini, ya kan, dia kan anorganik,
dengan bantuan H2O2, dengan bantuan klorofil yang ada di dalam tubuhnya dan sinar cahaya matahari, maka dia akan mengubahnya menjadi C6H12O6 atau kita kenal dengan gula, serta akan diubah menjadi oksigen. Nah, dan jangan lupa energi buat tubuh makhluk hidup itu sendiri atau si tumbuhan. Nah, proses ini kita kenal dengan proses fotosintesis. Selanjutnya, oksigen ini akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain seperti hewan maupun manusia. Nah, selanjutnya hewan dan manusia itu akan lama-lama juga akan mati dan nanti akan terjadi proses dekomposisi. Ya, tahapan Y itu adalah proses dekomposisi di mana apabila makhluk hidup itu mati, maka yang melakukan proses dekomposisi itu adalah bakteri dan jamur. Tugasnya dari bakteri serta jamur. Nanti dia akan mengubah yang namanya, ini prosesnya dekomposisi ya. Nah, mengubah yang senyawa organik menjadi senyawa yang anorganik, yaitu senyawa atom C lagi. Ya, nah yang nanti ini menjadi bahan bakar fosil. Selanjutnya nomor 26. Proses nomor 26 itu adalah siklus dari daur fosfor. Di mana daur fosfor ini dia terjadi, daur fosfor ini hanya ada di dalam tanah. Daur fosfor ini hanya terjadi di dalam tanah. Nah, proses pembentukan fosfor ini terjadi karena adanya proses dekomposisi. X itu adalah proses dekomposisi, di mana yang terjadi pada bagian X atau dekomposisi sendiri itu adalah penguraian dari fosfat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Fosfat yang ada di dalam makhluk hidup berarti fosfatnya organik. Nah, dia ubah menjadi fosfat yang anorganik. Selanjutnya nomor 27. Nah, menyebutkan nama zat yang menyebabkan suatu tahapan siklus daur subur. Nah, nama zatnya, oke. Di sini kita akan lihat ya, nama zat yang menyebabkan siklus yang X dan Y. X itu adalah hujan asam. Ya. Hujan asam otomatis tadi kalau nama zatnya adalah bisa SO2, H2S, bisa H2SO4 atau SO4 juga bisa. Nah, selanjutnya yang tahapan Y itu adalah tahapan dekomposisi, di mana tadi ada sulfur yang anorganik, sulfur yang organik. Oke, dia akan diubah menjadi sulfur yang anorganik. Tapi ini sulfur organiknya yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati ya. Lalu kita lanjut ke nomor 28. 28 masih setia dengan siklus daur air. Ya, yang dicari adalah manakah tahapan transpirasi, presipitasi, evaporasi, dan kondensasi. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan yang Z sudah pasti penguapan, yaitu evaporasi. Nah, tahapan X itu juga yang airnya naik tapi di daratan oleh tumbuhan, itu namanya transpirasi. Lalu proses pendinginan yang awal itu namanya kondensasi. Dan yang W adalah presipitasi. Maka secara berurutan untuk transpirasi itu ada di huruf X, presipitasi itu ada di nomor W, evaporasi itu ada di Z, dan kondensasi itu ada di Y. Selanjutnya nomor 29 menyebutkan nama zat organik atau anorganik pada siklus karbon. Dalam siklus karbon ini ada peristiwa yang namanya tahapan fotosintesis. Di dalam tahapan fotosintesis itu terjadi perubahan-perubahan senyawa. Nah, di situ ada CO2 atau kita kenal dengan karbon dioksida. Kita kenal lagi dengan H2O itu adalah air. C6H12 ini adalah gula, dan oksigen itu adalah O2 itu adalah oksigen. Nah, mari kita bahas mana yang organik dan mana yang anorganik. Untuk CO2, karena dia adanya di atmosfer, maka dia disebutnya molekul yang anorganik. Air itu juga merupakan molekul yang anorganik. Tapi ini juga ada di dalam tubuh makhluk hidupnya. Maka begitu molekul yang organik. Gula adalah molekul yang organik. Dan O2 adalah molekul yang organik. Terakhir untuk pilihan ganda di nomor 30 menyebutkan bentuk sumber dan bentuknya dari zat pada siklus daur karbon yang apa saja sumber karbon yang ada di atmosfer. Karbon atau unsur yang namanya C ini akan terbentuk dari yang namanya pertama respirasi makhluk hidup dari hewan maupun manusia. Hewan ataupun manusia. Yang kedua itu karena adanya pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga itu ada kegiatan industri. Yang keempat di situ ada sumber karbon itu dari erupsi gunung.
selanjutnya kita akan bahas bagian nomor isai. Di bagian nomor isai itu ada 3 rantai makanan ini ya guys ya. Nah, di dalam rantai makanan ini kita harus mencari tingkatan trofiknya. Untuk mencari tingkatan trofik, berarti kita harus tahu tingkatan trofik 1 itu adalah produsen, trofik 2 itu adalah konsumen pertama, trofik 3 itu adalah konsumen kedua, trofik keempat itu adalah konsumen ketiga, trofik kelima itu bisa saja pengurai. So, mari kita lihat di dalam rantai makanan berikut ini. Nah, untuk rantai makanan yang pertama, di sini fitoplankton dia bertugas sebagai produsen. Berarti ikan kecil adalah konsumen yang pertama, singa laut adalah konsumen yang kedua, paus orca adalah konsumen ketiga, dan pengurai adalah, nah pengurainya ini adalah pengurai. Terus lanjut untuk yang rantai makanan kedua, di situ untuk produsen ada 2 ya, ada yang berupa fito dan zooplankton. Di sini ada produsen. Nah, lalu ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat ketiga, dan pengurainya. Selanjutnya untuk rantai makanan yang ketiga, di situ produsennya ada su sama pito. Lalu konsumen satunya ada udang, konsumen duanya ikan tuna, lalu konsumen ketiganya pengurai. Dan ini konsumen ketiganya singa laut dan pengurai. So, maka kita bahas apa saja nih yang ada di trofik 1. Yang ada di trofik yang pertama itu adalah 1, ada fitoplankton dan zooplankton. Lalu yang ada di trofik kedua, itu ada ikan kecil serta tuna. Yang ada di trofik ketiga itu adalah konsumen yang tingkat 2. Di antaranya ada singa laut, ada ikan besar serta tuna. Lalu trofik yang terakhir atau trofik keempat itu konsumen yang ketiga, di mana ada paus, paus orca, paus bergigi, sama singa laut. Serta untuk trofik yang terakhir, trofik kelima adalah pengurai. Oke, lanjut ke nomor 32. Untuk yang nomor 32, mengidentifikasi contoh organisme yang masuk ke dalam tingkatan trofik berdasarkan jenis makanan. Tingkat trofik ketiga dan tingkat trofik ke-1 nomor 32. Oke, 32 untuk tingkat trofik ke-1 itu adalah produsen. So, kita harus cari dulu nih produsennya apa aja. Produsennya di sini ada rumput laut serta fito dan zooplankton. Ada rumput laut, ada fitoplankton, dan juga zooplankton. Sedangkan untuk yang ada di nomor trofik yang ketiga itu adalah konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 itu siapa? Konsumen tingkat 2 itu yang memakan berarti yang memakan kepiting itu ada cumi, yang memakan udang itu ada paus biru serta paus biru, terus ada singa laut, atau juga ada ikan, nah, atau ada juga camar laut. Nah, itu adalah penghuni dari trofik yang kedua. Mari kita sebutkan tadi. 1 ada paus biru, ada camar laut, ada juga ikan, dan juga ada cumi-cumi. Oke. Selanjutnya nomor 33 menyebutkan jumlah rantai makanan yang ada pada suatu jaringan. Berapa jumlah rantai makanan dan urutannya pada gambar. Untuk nomor 33 berarti kita harus membahasnya terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 33 kita harus cari dulu rantai makanannya ya. Kita mulai dari rantai makanan yang pertama. Itu ada dari fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan, dimakan oleh camar, dimakan oleh singa, dan dimakan oleh paus pembunuh. Oke, 1, ini 1. Lalu yang kedua kita mulai dari masih sama dari fito, zoo, ikan, lalu kita ke singa laut. Ini 1, 2. Lalu yang ketiga
Kita mulai dari fito ke udang. Fito, udang, ikan, lalu camar, singa, paus pembunuh. Ikan, camar, singa, paus pembunuh. Ada 3. Yang keempat, nah yang dari udang juga masih sama ya. Fito, udang, ikan ke singa laut. Baru dia ke paus pembunuh. Nah ini juga paus pembunuh. 2, 4. Lalu lanjut yang kelima. Yang kelima masih sama, dari fito ke udang, tapi dia langsung ke paus biru. Fito, udang, lalu lanjut ke paus biru. Itu nomor 5. Lalu yang nomor 6. Yang nomor 6 kita lanjut dari rumput laut ke kepiting, cumi. Yang kiri dulu ya, penguin, singa laut, lalu ke paus. Ini 6. Lalu sama yang nomor 7, rumput laut, kepiting, cumi, penguin, langsung ke paus. Ya, nomor 7. Yang nomor 8 itu kita ke penguin, rumput, kepiting, cumi, gajah laut, lalu langsung ke paus. 8. Berarti jumlah rantainya tadi ada 8 rantai dengan jabarannya di bawah. Terus kita akan menjelaskan tahapan perbedaan evaporasi, presipitasi, serta lainnya ya. Mari kita bahas untuk nomor 34. Nomor 34 yang namanya tahapan evaporasi itu penguapan air yang ada di permukaan. Itu adalah evaporasi. Sedangkan untuk transpirasi, penguapan air oleh tumbuhan. Sedangkan kondensasi adalah proses pembentukan awan. Terus selanjutnya proses presipitasi adalah hujan. Lanjut kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 35. Kita akan bahas bakteri yang berperan dalam fiksasi, ada Rhizobium. Lalu pada amonifikasi ada Micrococcus. Lalu pada nitrifikasi, pengumpulan amonium menjadi nitrit, itu ada Nitrosomonas. Nitrit menjadi nitrat ada Nitrobacter. Sedangkan di nitrifikasi itu ada bakteri Pseudomonas. Maka selesai pembahasan kami. Semoga apa yang kamu pelajari di materi ini bisa membawa kamu mendapatkan hasil terbaik dalam ujian tes nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.